Assalamualaikum, welcome back to my channel, Widya Serlina. Buat yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya. Jangan lupa guys, tekan tombol subscribe supaya aku bisa sharing lagi ke kalian gimana cara aku mengatur keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Dan tentunya buat teman-teman yang masih setia nontonin video aku, terima kasih banyak ya. Seperti biasa, ini adalah buku keuangan aku yang biasanya aku catat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, mulai dari bulanan dan harian. Selain untuk bulanan, aku juga mencatat untuk sinking fund aku apa aja kebutuhan dari aku dan keluarga yang ingin aku kumpulkan seperti pada tabel yang ini. Lalu nggak lupa juga untuk financial tracker, tantangan menabung aku di sini. Nah, untuk tantangan menabung ini bisa cek di video aku sebelumnya ya. Selain mencatat, aku juga menyiapkan dompet khusus untuk pengeluaran bulanan. Di dompet ini aku udah pisahkan uangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Untuk dana pendidikan, aku siapin dompet khusus karena dompet ini nggak terlalu tebal ya. Sedangkan uang untuk biaya pendidikan itu kan lumayan banyak, jadi aku simpan di dompet ini. Sesuai dengan catatan setiap bulannya, aku tabung uangnya di sini. Oh ya teman-teman, aku itu bukan seorang ahli keuangan, tapi konten-konten yang aku buat di channel YouTube aku ini sesuai dengan kehidupan aku sehari-hari. Dan menurut aku ini bermanfaat, makanya aku sharing ke teman-teman semuanya gimana cara aku mengatur keuangan. By the way, selamat gajian. Semoga kita bisa mengelola keuangan untuk lebih baik lagi. Setelah gajian, biasanya aku ambil uangnya dalam bentuk cash seperti ini untuk aku bagi-bagikan di dompet keuangan. Sekedar sharing, untuk yang pertama sekali, aku selalu membagi belanja dalam bentuk mingguan. Belanja minggu pertama, belanja minggu kedua, ketiga, dan yang keempat. Untuk belanja minggu pertama ini, biasanya aku gunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang udah habis, seperti beras, minyak, dan lain-lain kebutuhan bulanan yang kiranya penting dan dibutuhkan. Ada baiknya untuk mengecek dulu kebutuhan apa aja yang udah habis sehingga kita belanja bisa lebih hemat. Karena biasanya ketika kita belanja bulanan tanpa mengecek stok makan yang ada di rumah, nah itu biasanya bisa over budget ya. Kita membeli kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum pergi ke supermarket atau tempat belanja yang biasa kita datangi ketika belanja bulanan, dicatat dulu nih apa kebutuhan yang harus kita beli. Untuk belanja minggu pertama selesai, lanjut belanja minggu kedua, belanja minggu ketiga, dan keempat. Belanja mingguan ini termasuk membeli lauk pauk yang udah jadi ataupun mau masak sendiri. Ini termasuk ke dalam belanja mingguan. Setelah aku memisahkan uang untuk belanja mingguan, selanjutnya jangan lupa kita berikan sedikit rezeki kita kepada orang tua supaya rezeki kita itu lebih berkah. Dan untuk amal juga ya. Untuk amal di sini biasanya aku gunakan untuk iuran di kantor, misalnya uang sosial, bisa juga untuk kado, bisa juga untuk sedekah atau infak. Nah, berapapun rezeki kita yang kita sumbangkan ke orang lain, walaupun sekecil apapun itu, insya Allah akan bermanfaat. Selanjutnya untuk minyak kendaraan. Walaupun sekarang kondisinya aku sedang cuti melahirkan, aku tetap mengalokasikan ini karena biasanya kendaraan itu sewaktu-waktu kita gunakan. Untuk weekend dan untuk kebutuhan anak juga aku pisahkan ya budgetnya. Supaya lebih kelihatan berapa sih uang yang kita keluarkan ketika hari libur.
mau sekedar jalan-jalan, ataupun sekedar makan di luar. Begitu juga dengan kebutuhan anak, untuk beli susu, popok, dan lain-lain. Disesuaikan aja ya, Mams. Untuk seeking fun, aku juga kumpulkan di sini. Menurut aku, untuk saat ini yang penting itu salah satunya adalah zakat, biar lebih nggak kerasa yang harus dikeluarkan per tahunnya. Kemudian untuk pajak kendaraan. Sama sih, seperti zakat juga, jadi dikumpulkan setiap bulannya supaya pada saat pembayaran itu tidak terlalu berat. Begitu juga dengan properti. Untuk sinking fund bisa disesuaikan. Apa sih target kita 5 bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan? Nah teman-teman, kira-kira ginilah kerjaan aku setiap bulannya, dimana aku selalu mengambil uangnya dalam bentuk cash, kemudian aku pindahkan ke dompet keuangan, lalu jangan lupa mencatat setiap pengeluaran yang kita keluarkan. Dan ini tidak ada unsur ria ataupun pamer ya teman-teman, aku hanya ingin sharing pengalaman aku. Semoga dengan membuat video ini, pertanyaan-pertanyaan kalian melalui DM ataupun chat bisa terjawab ya. Dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.